Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya EN Zuhendi, nomor urut 946, angkatan 7, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pameng Praja Kabupaten Cirebon, ingin menyampaikan orientasi PPPK tahun 2026 dengan judul Strategi Sinergi Penegakan Perda melalui Kemitraan Satpol PP, Bea Cukai, TNI, Polri, dan stakeholder dalam penanggulangan rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Latar belakang konteks permasalahan rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Pertama, peredaran rokok ilegal berdampak pada kerugian fiskal, persaingan usaha tidak sehat, dan risiko kesehatan masyarakat. Kedua, Kabupaten Cirebon berada di jalur distribusi strategis Jawa Barat. Ketiga, kompleksitas jaringan distribusi memerlukan sinergi antar lembaga. Keempat, faktor pendorong, posisi geografis perbatasan, selisih harga, pengawasan terbatas, dan rendahnya kesadaran pedagang. Maksud dan tujuan, kerangka strategis dan operasional penegakan Perda rokok ilegal. Tujuan utama, membangun mekanisme koordinasi efektif, merancang strategi operasional gabungan komprehensif, dan meningkatkan kapasitas aparat penegak Perda di lapangan. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki visi yang menjadi arah dan cita-cita pembangunan daerah, yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Visi ini menjadi kompas dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam upaya penegakan Perda sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Misi Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon menjalankan misi yang diantara mencakup 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan dan para pemeluknya. Kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Landasan hukum, regulasi, dan peraturan yang menjadi dasar penegakan Perda rokok ilegal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pameng Praja. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peraturan Daerah Perda Kabupaten Cirebon terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, regulasi daerah pendukung penegakan hukum rokok ilegal di wilayah Kabupaten Cirebon. Strategi sinergi antar lembaga. Kemitraan strategis dalam penanggulangan rokok ilegal. Sinergi TNI dan Polri. Yang pertama, operasi gabungan terpadu di lapangan. Yang kedua, dukungan intelijen dan patroli perbatasan. Yang ketiga, koordinasi PPNS dan akses sistem informasi. Dan yang terakhir, pelatihan bersama aparat penegak Perda.
Sinergi bea cukai dan stakeholder. Yang pertama, pertukaran data dan informasi distribusi. Yang kedua, pendampingan operasi penindakan. Yang ketiga, koordinasi prosedur penyitaan barang. Dan yang terakhir, pembinaan pedagang bersama Dinas Perdagangan. Sinergi Dinas Perdagangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Strategi keterlibatan stakeholder dan komunitas. Pemberdayaan masyarakat. Pembentukan forum komunikasi warga, pengaduan digital berbasis aplikasi, sosialisasi melalui tokoh masyarakat dan pemuka agama di tingkat desa. Mekanisme koordinasi. Kerangka koordinasi untuk efektivitas operasional penegakan perda. Komunikasi digital real time. Grup komunikasi digital aktif 24 jam untuk pertukaran informasi cepat, koordinasi lapangan, dan respon segera terhadap temuan peredaran rokok ilegal di lapangan. Pendekatan operasional. Strategi penegakan perda rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Yang pertama, pendekatan preventif. Kampanye kesadaran publik tentang bahaya rokok ilegal, sosialisasi regulasi kepada pedagang dan masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan di jalur distribusi strategis. Yang kedua, pendekatan persuasif. Pembinaan dan bimbingan bagi pelanggar ringan melalui pendekatan edukatif, dialog langsung, dan peringatan resmi sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Yang ketiga, pendekatan represif, penindakan tegas dan terstruktur terhadap pelanggar berulang dan jaringan distribusi rokok ilegal yang terorganisir melalui operasi gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan Bea Cukai. Rencana hasil kerja. Program kerja Juli Desember 2025. Yang pertama, pembentukan tim terpadu dan MOU di bulan Juli. Yang kedua, penyusunan sosialisasi SOP bulan Agustus. Yang ketiga, sosialisasi publik 5 kegiatan, 80% peserta paham di bulan Agustus sampai September. Yang keempat, operasi gabungan. 10 operasi, target penurunan 20% rokok ilegal di bulan Oktober sampai November. Sistem pengaduan digital aktif 50 laporan diproses bulan September. Pelatihan kapasitas aparat. Dua pelatihan terlaksana bulan Agustus. Yang kedua, penindakan hukum 15 kasus ditindak penurunan 25% bulan Oktober dan Desember. Yang ketiga, penguatan database integritasi aktif bulan Oktober. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, laporan bulanan dan triwulan. Dan yang terakhir, pelaporan akhir komprehensif tersusun bulan Desember. Rekomendasi strategis. Langkah penguatan sinergi penegakan perda rokok ilegal. Yang pertama, penguatan dukungan anggaran operasional gabungan. Yang kedua, formalisasi kerjasama melalui MOU antar lembaga. Yang ketiga, percepatan integrasi sistem informasi terpadu. Keempat, peningkatan frekuensi pelatihan teknis bagi aparat. Dan yang kelima, pemberian penghargaan kepada personel berprestasi. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.